Sebelum akhirnya mengungsi lalu menetapkan wilayah Palestina sebagai tanah airnya yang baru, National Homeland, ternyata beberapa wilayah telah ditawarkan oleh beberapa pihak ke Israel untuk mendiami wilayahnya. Inilah salah satu sisi sejarah Yahudi Israel yang penduduknya tersebar di seluruh dunia, berjumlah sekitar 15 juta orang dan berjuang mendapatkan tanah airnya. Ada 5 wilayah yang pernah disarankan menjadi tempat Yahudi di luar Timur Tengah. 1. Ararat, City of Refuge. Pertama, Ararat, kota pengungsi. Tahun 1825, politisi New York, Mordecai Manuel Noah, menemukan tempat yang diberi nama Ararat. Untuk tujuan itu, Noah membeli hampir semua wilayah Grand Island seluas 27 mil persegi. Tujuannya untuk menawarkan ke Yahudi suatu tanah air yang baru, sebuah batu yang menandai pendirian Arafat dalam bahasa Inggris dan Yahudi. Dengarkan, oh Israel, Tuanku, Tuhan kami adalah satu. Ararat, kota pengungsi Yahudi, didirikan oleh Mordecai Manuel Noah. Pada bulan Tishrei, September 1825, bertepatan dengan 50 tahun kemerdekaan Amerika, ide itu gagal menarik perhatian dari pihak manapun. Yang tersisa adalah Arafat yang penuh dengan bebatuan. Skema Uganda. Tahun 1903, Inggris mengusulkan sebuah rencana. Mengapa tanah air Yahudi itu tidak di lokasi Inggris Timur Afrika, British East Africa? Rencana itu disetujui oleh Theodor Herzl sendiri. Pendiri Zionis ini menganggap hal itu sebagai solusi temporer. Inggris menawarkan 5.000 mil persegi di Uasin Gishu. Daerah ini terisolasi, berlokasi di Kenya modern saat ini. Ekspedisi dikirim untuk meneliti wilayah itu tahun 1904. Namun, hampir semua Zionis marah kecewa dengan ide ini. Mereka menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan untuk sebuah negara Israel. Skema Uganda pun akhirnya ditolak pada 1905. 3. Wilayah otonomi Yahudi. Otonomi Yahudi ini adanya di wilayah Rusia, masih tergambar di map. Tetapi Yahudi tidak pernah tertarik menjadikannya sebagai tanah air mereka. Zhuz Autonomy Oblast didirikan berdasarkan dekret pemerintah Soviet. Mereka tidak menyetujui agama, tetapi mereka ingin mengcounter Zionisme. Yahudi, menurut rencana mereka, Soviet akan menerima otonomi sendiri. Lifestyle-nya pun akan sosialis dan dalam bentuk nasionalis. Daya tarik tanah itu adalah lokasinya terasing di Timur Jauh. Pada saat itu masih liar dengan beberapa pemukiman baru. Tidak ada satupun orang Yahudi yang tinggal di sana. Wilayahnya dinamakan Birobidzhan. Tempatnya dekat dengan lokasi perbatasan Cina, dengan iklim yang ganas dan pemandangan sebagian besar merupakan lahan rawa. Pemukim baru harus membangun kehidupan mereka dari nol. Eksperimen Birobidzhan tidak pernah terlaksana. Meskipun ada antusiasme awal, JAO Autonomy Oblast akhirnya tidak berkembang. Pangsa populasi Yahudi dalam otonomi Yahudi mencapai puncaknya pada 16% dan saat ini berkisar 1%. 4. Rencana Fugu Plan. Skema eksotik tahun 1934 ini dibuat oleh Kekaisaran Jepang.
Orang Jepang percaya bahwa orang Yahudi akan membawa manfaat ekonomi bagi Jepang. Namun, pemerintahan kekaisaran juga antisemit. Jadi, idenya adalah untuk meyakinkan Amerika akan merelokasi orang-orang Yahudi Eropa ke Shanghai yang diduduki Jepang. Tujuan lainnya adalah ke Manchukuo. Orang Jepang percaya bahwa orang Yahudi pintar tapi berbahaya. Seorang bangsawan Jepang mengibaratkan membiarkan mereka masuk dengan memakan ikan fugu yang beracun. Enak tapi berpotensi mematikan. Jepang menyusun tata letak rinci bagi pemukiman Yahudi. Mereka akan mampu menampung hingga 600.000 orang Yahudi Eropa. Tidak ada yang keluar dari 5. Madagaskar Plan. Ini adalah kebijakan yang diusulkan Nazi Jerman ke Pulau Madagaskar. Idenya adalah untuk mengusir semua Yahudi Eropa ke pulau tersebut di Madagaskar. Usulan itu pada Juni 1940 saat kemenangan Jerman di Prancis sudah dekat. Madagaskar adalah koloni Prancis pada masa itu. Para perencana juga mengharapkan perjanjian damai dengan Inggris. Hal ini akan menempatkan angkatan laut kerajaan di tempat pembuangan Jerman untuk digunakan dalam evakuasi. Rencana tersebut diumumkan secara resmi dalam Memorandum 15 Agustus 1945. Ini menyerukan pemukiman kembali 1 juta orang Yahudi per tahun selama 4 tahun. Pulau ini akan diperintah sebagai negara polisi di bawah SS. Namun Jerman gagal mengalahkan Inggris sehingga rencana tersebut ditunda. Sampai kapan? Kini situasi dan bahkan kondisi sudah berubah. Orang Yahudi di bawah bendera Israel semakin solid dan kuat untuk memiliki rencana sendiri bagi masa depan negara dan bangsanya. Wallahualam.